Oke, horas untuk seluruh peparan Opung Si Raja Batak. Horas juga buat seluruh Nusantara. Indonesia itu beragam budaya. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak melestarikannya, maka Bhinneka Tunggal Ika akan punah. Sore ini kita akan berbicara sedikit tentang tortor, di mana gencar-gencarnya sekarang Indonesia termasuk Presiden Jokowi mengembangkan program konsep programnya itu pembangunan yang konsepnya membangkitkan kembali kearifan lokal. Jadi salah satu yang budaya itu bisa dikatakan hampir punah ya, karena masih terlihat tapi sebenarnya yang terlihat itu tidak lagi yang sebenarnya. Hilang nilai-nilai filosofinya. Seluruh tarian daerah, seluruh budaya kearifan lokal itu pasti mengandung nilai-nilai dan filosofi kehidupan yang sangat bernilai di Nusantara. Budaya Batak adalah salah satunya yang menjadi kekayaan Nusantara. Sore ini kita bicara soal tortor dulu ya. Tortor itu ada beberapa nanti konsepnya. Yang pertama bisa kita bicara tentang tortor tradisional aslinya. Ada namanya tortor kreasi modern, ada juga tortor kontemporer, ada juga teatrikal. Tapi yang pertama kita akan bicara tentang tortor tradisional. Nanti sembari saya akan menjelaskan, ada beberapa di sini panortor kita, kami biasa menyebutnya panortor bukan penari, karena manortor itu tidak hanya menari tapi ada doa di dalam setiap gerakannya. Nanti sembari saya menjelaskan, mereka ini akan mempraktekkan. Kita mulai dari divisi dulu ya. Kita senang, bangga sekali. Sekarang di berbagai tempat di Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba, muncul beberapa sanggar yang mungkin niatnya ingin membangkitkan kembali, melestarikan kembali budaya Batak. Tapi kekhawatiran kita jangan sampai muncul budaya baru. Kalau melestarikan budaya Batak, kearifan lokal, maka itu yang kita gali kembali, lalu kita mantapkan. Kira-kira begitu ya pemirsa. Nah, ini sore ini kita akan pertama kita mencoba mendefinisikan apa itu tortor. Tortor itu, di belakang saya ini ada rumah Batak yang memang dia terbuat dari keseluruhannya itu adalah terbuat dari kayu. Tortor itu berasal dari suara hentakan kaki di rumah Batak. Tor, tor, tor. Jadi kalau orang Batak itu manortor, badannya itu tidak gemulai-gemulai atau melenggak-lenggok, tapi mangurdut. Mangurdut itu berarti dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jadi ketika kakinya dihentakkan, itulah yang disebut dengan tortor. Ya, tortor. Jadi tortor itu berasal dari suara hentakan di rumah Batak. Nah, tortor itu bagi orang Batak tidak hanya sekedar sebuah tarian. Dia mengandung doa. Dia mengandung nilai-nilai filosofi kehidupan. Nanti saya akan jelaskan soal nilai filosofi kehidupannya ya. Kemudian dia juga mengandung komunikasi terhadap audiens, terhadap penonton. Jadi dari tarian itu, penari itu ingin berkomunikasi dengan yang melihat. Jadi bisa dikatakan sebagai salah satu tradisi lisan juga. Tortor itu adalah tradisi lisan. Nah, kita mulai dari teknik, dari nilai filosofinya ya. Nanti tekniknya itu bagaimana letak tangannya, bagaimana bentuk badan, bagaimana letak kaki. Nanti kita akan bicara di sana ya. Nah, yang pertama kita bicara dulu tentang nilai filosofi kehidupan. Kalau manortor, tangan pasti diawali semua di sini, di perut. Jadi ini pusar, tangannya seperti ini. Kira-kira di tengah-tengahnya inilah pusar kita. Nah, kalau dimulai dari sini, mengapa? Ini artinya semua manusia lahir dari rahim. Semua manusia lahir dari rahim. Bagi orang Batak, bicara rahim itu luar biasa. Bicara Bonapasogit, ya, Ibu Pertiwi, Tano Hatubuan, tempat kelahiran. Nah, ini berasal dari sini. Kemudian bunyilah gondang. Nah, tidak akan dimulai manortor sampai berbunyi serune. Serunai atau sarune kata orang Batak. Jadi berbunyi serunai atau sarune baru mulai mangurdut. Nah, coba dimulai mangurdut. Itu. Kenapa? Karena sarune itulah ganti dari lirik atau senandung. Jadi tep-tep do mulai nih gondang, tep-tep. Tapi begitu dia bunyi sarune baru mangurdut. Sebelum sarune berbunyi tidak boleh mangurdut. Kalau hanya masih tagading itu masih hanya memulai atau disebut dengan panggora. Makanya ada ogung panggora, ada tagading, baru sarune, baru mangurdut. Setelah mangurdut dia, nah ini dia mangurdut,
Mengurdut itu nanti kita bicara teknik ya. Ini artinya semua lahir rahim yang sama. Nanti tekniknya, caranya kita akan jelaskan. Kemudian dia naik. Aslinya begini naik. Nah kemudian somba. Somba. Jadi somba ini, yang pertama somba yang dilakukan adalah somba kepada Debatana Tolu. Ya kalau orang yang kebanyakan orang Batak sekarang yang sudah ada beragama Kristen ya, Allah Tritunggal. Kita sembah Allah Tritunggal. Kanan, depan, kiri, depan. Nanti letak tangan seperti apa nanti kita akan jelaskan. Kalau di Habatahon atau di Batakologi disebut Debatana Tolu, Debata Batara Guru, Debata Sore Hesohaliapan, Debata Balabulan. Kemudian bergerak ke kanan, ke kanan ini itu dengan hitungan 8. Kenapa harus hitungan 8? Desa Nawalu, 8 penjuru mata angin. Jadi ini menyembah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dihitung dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah bagi orang Batak bukan hanya Tuhan yang disembah, hanya Tuhan yang disembah, tapi juga menghormati semua yang hadir di situ. Jadi orang Batak itu sebenarnya kenapa disebut anak raja beruni raja? Karena selalu menghormati orang lain. Orang yang hadir di situ juga harus dihormati. Disebut dia Soba Loloan Natorop, berputar ke kiri 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana letak tangan nanti kita jelaskan di di sesi ketiga, teknik. Bicara teknik nanti itu. Yang penting bentuk tangannya dulu. Kemudian setelah menyembah Tuhan, menghormati orang banyak, kemudian kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebelum kita menyerahkan diri kepada Tuhan, para pemirsa, bagi orang Batak itu sangat dalam ini ya. Tortor itu kan tidak lepas dari sastra bagi orang Batak. Kalau sebelum menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita harus mengoreksi dulu hubungan kita dengan sekitar kita. Jangan nanti kita ngejek orang, rupanya kita lebih buruk. Nah, kemudian baru kita nanti meminta kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Dibuka. Nah, pas dibuka dia mata ke sini. Jadi seperti orang sedang berkaca, bercermin. Jangan kita bilang orang lain itu hitam, ternyata kita lebih hitam. Kemudian meminta kepada Tuhan kan. Jadi memutarnya itu begini, sap, putar, tunjukkan kepada sesama manusia lewat perbuatanmu. Jadi tidak cukup hanya kata-kata. Jangan menghakimi orang dulu, tapi kau cek dulu dirimu. Jangan datang dulu berdoa kepada Tuhan tapi kau tidak mengoreksi dirimu. Itu ya, jadi ibadah yang nyata nih ceritanya nih. Putar, tunjukkan kepada sama manusia lewat perbuatanmu. Kemudian kalau ini kan soal teknik aja pada saat narik biar dia rapi, kalau udah jadi pertunjukan. Kemudian serahkan kepada Tuhan. Nah kalau dia sudah menikah, maka ini naik ke atas pundak. Karena sudah ada tanggung jawab yang harus diemban. Tapi kalau dia belum menikah, dia hanya cukup tarik, sap, hanya di sini saja, jangan naikkan. Nah itulah zaman dulu kala di halaman rumah kalau ada acara, orang mau meminang cewek, perempuan contohnya nih, dia akan lihat letak tangannya di mana, udah begini apa masih begini. Kalau sudah begini, itu sudah menikah. Nah setelah itu baru serahkan kepada Tuhan. Jadi sampai di sini kita masih berdoa, ini belum manortor ya, belum manortor. Baru dibilang tetap do mulai godang ser do mulai tortor. Artinya kita dalam kehidupan nyata mulai bekerja. Turun tangan kiri. Perhatikan letak tangan ini di bawah telinga ya. Nah baru ser. Nanti tekniknya kita ajarin ya. Baru mainkan. Nah, ini artinya apa? Tangi, dengar-dengaran. Bakol maka tahun, hati-hati dalam berkata-kata, tapi ringgas mangulahon, rajin mengerjakan. Tangi, bakol maka tahun, hati-hati mengucapkan, ringgas mangulahon, rajin mengerjakan. Jangan rajin ngomong, malas mengerjakan. Itu filosofinya gerakan yang ini. Manerser itu artinya rajin dia mengerjakan. Nah, perhatikan gerakan laki-laki dan perempuan bedanya. Ya, ketika perempuan manerser, laki-laki hanya mengangkat kakinya. Itu tekniknya ya. Nanti bicara teknik. Jadi campur kita ini. Kemudian habis itu baru naik tangan kiri ke pinggang. Baru ini naik turun ke sini, namanya gerakan Parabahul Nabolon. Dan lihat, gerakan laki-laki tidak ikut Parabahul Nabolon karena perempuan lah Parabahul Nabolon. Ini boleh saja di sini, boleh di sini.
Beda luat, beda cara katanya. Mungkin di daerah Hombenga Sundutan bisa berbeda, tapi kita mainkan dulu yang di Sibisa. Karena rumah persejaran Inang Naulibasa ada di Sibisa. Bisa di sini jadi begini nanti, bisa juga di sini jadi begini. Nah pada saat mainkan ini lutut agak turun. Parbahul-bahul nabolon. Kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Kan rajin tadi kan, rajin mengerjakan, kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk kau timbul supaya kau kaya? Tidak. Supaya bisa dibagi-bagikan dan semua orang kenyang. Semua sudah kenyang? Sudah. Kalau semuanya sudah kenyang, oke, mari kita bergembira. Bason. Jadi marembas itu sudah bersenang, bergembira ya. Jangan sampai kita bergembira masih ada orang yang kelaparan. Itu dia. Nah aslinya gerakan tortor hanya itu. Hanya itulah gerakan tortor. Tinggal nanti menambahin bunga-bunganya kalau mau kita kreasikan, ya. Nah, kita mau lihat sekarang kita masuk ke teknik. Tekniknya ya, tadi itu artinya sembah debatana tolu atau Allah Tritunggal. Sembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mutar ke kanan hitungan 8. Hormati orang yang hadir, mutar ke kiri 8. Kemudian baru menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebelum berserah kepada Tuhan, koreksi hubunganmu dengan manusia. Lihat dulu dirimu, jangan dulu menghakimi orang lain. Baru tunjukkan lewat perbuatan. Jangan lewat omongan, lewat perbuatan. Baru berserah kepada Tuhan. Itu dia ya. Baru kemudian mulailah mengerjakan. Jadi ora et labora. Berdoa dulu sebelum bekerja. Itu dia. Dengar-dengaran, ini sambil menerser ya. Dengar-dengaran, tapi hati-hati mengucapkan, rajin mengerjakan. Itu dia ya. Dengar-dengaran, hati-hati mengucapkan, rajin mengerjakan. Kumpulkan makanan sebanyak mungkin karena kita punya bakul yang gede, bakul yang besar. Perempuan Batak itu Boruni Raja, putri raja punya bakul yang besar. Putri raja itu berhati luas. Sudah kenyang semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah begitu, sudah senang semuanya, mari kita bergembira bersama. Bersama. Ya. Jadi sebenarnya budaya Batak itu mengandung solidaritas yang sangat luar biasa, kolektif. Sampai sekarang itu masih berjalan ya di pesta-pesta adat. Jadi nggak ada perlu di kota barangkali pemirsa sudah sewa catering. Kalau di kampung belum, masih sama-sama saling mengerjakan gotong royong. Nah kita masuk sekarang ke tekniknya. Nah tadi di perut ini pusar, ini di sini. Semua manusia lahir dari rahim. Semua makhluk hidup berasal dari rahim bumi dan akan kembali ke rahim bumi. Makanya kalau kita menortor, kemudian masih ada nanti tortor lanjutan, habis begini dia akan kembali lagi ke perut. Nah, itu ya. Nah sekarang kita lihat, ini kan tangan masih nempel nih, nempel tangannya. Tapi begitu mau mulai, sudah memulai dia dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas sudah mau naik ini terus kelihatan tangannya sudah mulai kebuka. Sap, tap, tap, tap. Nah, coba nanti yang pemirsa di rumah bisa lihat yang ini ya dari samping. Seperti apa bentuknya dari samping, ini dari depan. Ini yang untuk laki-laki, coba diperhatikan. Letak tangan. Putri raja, anak raja tidak ada menortor, menari tortor, tangan di perut menyembah. Karena sebelum hadirnya Raja Sisingamangaraja, raja yang bersejarah di tanah Batak hadir, ada perbudakan di tanah Batak. Itulah dulu yang membedakan mana putri raja, mana putri budak. Letak tangannya. Jadi kita semua setelah lahirnya Raja Sisingamangaraja, dia meniadakan seluruh perbudakan. Maka tidak ada lagi letak tangan menyembah di perut. Adanya di dada. Di dada, yaitu Boruni Raja, anak Niraja. Lihat ini dada, kemudian tangannya di sini. Dah, perhatikan. Dan tekniknya, coba perhatikan supaya dia agak lebih indah kelihatannya. Karena kita ini nanti akan bicara teknik panggung juga ya. Jangan, tekniknya itu keteknya jangan dikepit. Ketiak tidak boleh dikepit. Jangan begini, ini akan menyusahkanmu menortor. Tapi ini dilepas, sap. Tapi jangan gini. Tapi dia seperti 15 derajat Celcius. Nih, dada. Kalau sudah menikah bagi perempuan naik sedikit sejajar dengan ini ya.
Kalau dia laki-laki naik sedikit. Meskipun dia tersomba, pemirsa, supaya kita perhatikan jangan kita sampai melampaui yang menjadi proporsi kita. Jangan pernah meletakkan tangan di kening. Di kening. Kalau diletakkan di kening berarti dia adalah pimpinannya atau uluannya. Jadi hanya satu di dalam pertemuan itu kalau ada mergondang yang tangannya di sini, kecuali para roh leluhur datang. Sahala datang ya, sesuka-suka mereka seperti apa letak tangannya. Nah, apalagi harus meletakkan tangannya di atas kepala. Yang bisa tangannya seperti ini ya yang sudah melakukan pembebasan. Jadi tangannya manortor bisa begini, bisa begini. Kalau di kita di Batak disebut Letu Raja Sisingamangaraja Raja atau opung-opung yang lain yang sudah di atas yang sudah melakukan pembebasan, atau di kekristenan disebut dengan mungkin Yesus Kristus. Dia sudah melakukan pembebasan, jadi bisa di atas kepala tangannya. Kita tidak boleh. Jangan saking, kecuali nanti kerasi misalnya naik tapi kan turun lagi. Dia tidak pernah begini. Ya, diperhatikan. Jadi di sini. Maka lagi-lagi di halaman rumah kalau ada seorang perempuan atau seorang laki-laki pengen meminang seorang perempuan, dia lihat letak tangannya, dia sejajar dengan dada atau sudah naik. Ini kita cerita aslinya ya, bukan cerita sekarang. Cerita sekarang udah suka-sukanya, pinggulnya sudah digoyang kan? Ini di sini, berarti dia sudah menikah. Kalau dia masih sejajar dada, berarti dia belum menikah. Itu biasanya, ya. Jadi tadi ini sembah Allah Tritunggal. Jadi letak tangannya begini ya. Jadi sehingga kita pas dia, nah, kemudian kepala di mana? Apakah menunduk atau melihat ke bawah? Kalau kau melihat ke bawah, pemirsa melihat ke bawah, berat badan akan bertumpu di sini. Jadi kepala itu hanya cukup ditundukkan dan mata melihat ke induk jari. Mata melihat ke induk jari. Sap, disinilah dia. Lantas bagaimana ini badan? Tidak boleh dibungkukkan, tapi tetap tegap, lentik. Coba dia praktekkan itu, lihat. Jadi dia lentik, kemudian yang ditekuk supaya dia bisa jadi menyembah adalah kaki, lutut. Jadi lutut ini ditekuk. Lutut ditekuk. Nah, jadi begini. Nah, itu dia. Jadi bukan jadi begini, ini beratnya di sini bertumpu. Begini. Ya. Kemudian itu tadi sudah gerakan kakinya, kemudian badannya tetap dia tegap, hanya menurunkan lutut. Itu ingat ya, menurunkan lutut, menundukkan kepala dan melihat ke induk jari. Nah, sekarang kita mau lanjut ke gerakan berserah kepada Tuhan. Dibuka, lihat ke tangannya. Jadi jangan lihat ke penonton. Orang nggak bisa introspeksi diri kalau orang lain aja yang dilihat. Lihat wajahmu sendiri, kemudian tunjukkan. Jadi gini dia, buka. Jadi pas membuka itu tangannya seperti meminta, buka, baru putar, baru tarik, baru kalau nah setelah ini mau di mana? Udah menikah atau enggak? Kalau udah menikah, nep gitu. Kalau belum menikah, sap sini aja. Jangan di sini, tapi di sini. Intinya untuk tekniknya nih. Mau gerakan yang ini, tangan nggak boleh di atas telinga, ya. Jadi aku bilang tadi kalau ini uluan pimpinan. Jadi kalau menortor satu grup dia hanya saya, kalau saya pimpinannya yang boleh tangannya di sini. Karena dia pimpinan, hanya satu pimpinan dalam sebuah gerombolan kan. Kalau banyak pimpinannya itu perang dia jadinya. Jadi satu, ya. Nah setelah itu kemudian manerser tadi. Manerser perhatikan tangannya nih. Ini di bawah telinga, bagaimana mendengarkan? Nah, supaya pemirsa bisa memahami ya. Bagaimana mendengarkan? Bukan begini, kalau gini gimana mau dengarkan? Begini. Jadi kita bisa mendengar. Kemudian diginikan. Nah, teknik manerser, perhatikan saya angkat kaki saya sedikit. Teknik manerser itu gini. Udah? Jadi ini kaki kiri yang bagian depan diangkat, ini bagian belakang diangkat. Jadi sap gantian, sap gantian. Gantian. Udah, ini pun ke kiri sebaliknya, vice versa, jadi terbalik ya. Tap. Jadi bukan gini, nanti jatuh kita, keseimbangan tidak ada. Jadi ini menjaga keseimbangan sebenarnya. Sap.
tap. Karena intinya tortor di sini. Tap-tap udah mulai godang, ser-ser udah mulai tortor, ya kan? Kira-kira pemirsa bisa dapat ya. Tadi itu jadi pada sambil gini itu menerser. Sap, 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 tap, tap. Nah, teknik yang ini, perhatikan tangan yang ini ya. Jangan tarik ke belakang. Jangan digoyang tangannya. Tangan tetap di samping. Yang digeser adalah badan. Ke depan, ke samping. Ke depan, ke samping. Agak susah ya di sini sarapnya. Ini tekniknya ini diangkat sedikit. Ini strategi. Jadi tap, 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 tap. Jadi itu bisa nggak kelihatan. Tap. Jadi tapi itu agak diangkat sedikit. Jangan begini terus. Itu akan sakit nanti ininya. Kira-kira begitu ya. Nah, agak diangkat dia kaki kirinya. Sebaliknya juga. Nah, jadi pada saat diginikan ini perhatikan ya. Ini bukan jadi ke belakang atau jadi tangannya begini. Yang digeser adalah badan. Ini tetap di samping badan ya. Tap, tap, seperti si gale-gale. Dan ini nggak boleh di atas telinga, tapi di bawah telinga. Nah, ini turun, sap. Kalau kanan, tangan kanan yang mengambil berasnya, badan miring ke kanan, kan? Tap, tap. Jadi ini agak ditekuk ya. Tap, tap, tahan supaya agak lebih indah tariannya. Ganti, berarti miring ke kiri. Tap, 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 tap. Nah, kalau yang ini bunganya. Kalau yang ini bunganya ya, apakah begini, apakah begini. Biar cantik. Bukan di sini soalnya nilai filosofinya kan. Baru biar lebih cantik lagi karena ini seni panggung, turunkan bareng-bareng, baru marembas. Nah, tekniknya marembas. Kalau inang noli basa, tradisinya inang noli basa, perempuan membedakan perempuan dengan laki-laki, tangannya diginiin. Kalau laki-laki di kepal. Tep, 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 itu laki-laki. Kalau perempuan, tep. Tekniknya perhatikan pemirsa, kawan-kawan remaja, anak-anak coba diperhatikan ya. Bagaimana marambas yang benar? Pada saat tangan dibikin ke depan, badan membungkuk. Ambil. Lepaskan. Ambil, lepaskan, ambil, lepaskan. Muka kemana? Muka ke bawah, lihat penonton. Muka ke bawah, lihat penonton. Sehingga pada saat dia tampil di panggung, itu langsung serentak, harmoni. Karena ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan pada saat kita menortor atau menari. Yang pertama itu wiraga. Kita serentak gerakannya, tahu gerakannya. Kemudian dia wirasa, dihayati gerakannya. Kenapa bisa dihayati gerakannya pemirsa? Karena sudah paham artinya ini. Kemudian bisa dihayati. Jadi kita menyadari ketika kita bilang begini, kita bikin gini, kita sedang bilang sama penonton, dengar-dengaran ya kawan-kawan, hati-hati bicara, rajin mengerjakan. Karena tahu artinya, maka kita seperti sedang berkomunikasi, dihayati. Lalu yang terakhir itu adalah wirama. Tidak cukup dia dan dia sama-sama tahu gerakannya, tapi tidak seirama. Nah, supaya seirama gimana tadi? Pas yang ini lihat ke bawah, yang itu juga lihat ke bawah. Tap, lihat ke depan. Tap, lihat ke depan. Begitu tadi juga tangan, ketika dibuka, mata semua langsung ke tangan. Sap, lihat ke penonton, kan menunjukkan. Tap, tap, tap. Jadi pada saat diginikan pun, kepalanya sama. Jadi ini muka ke sini. Jadi itu yang disebut dengan wirama. Kira-kira itu ya untuk teknik. Untuk teknik nanti di lain kesempatan kita bisa diskusi lebih panjang lagi soal teknik ini. Tapi teknik dasar itu pemirsa bisa ikuti langsung dari rumah. Nanti kita langsung praktekkan satu tortor ya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah pakaian. Ini. Pakaiannya perlu diperhatikan. Beda ya ceritanya, jangan melihat ulus saya lalu lantas pemirsa pengen ikut-ikutan juga pakai begini. Tidak. Dalam satu kumpulan, kalau misalnya manggung seperti ini, seni pertunjukan hanya satu yang pakai ini. Pimpinannya. Namanya ulus suri ganjang. Itu pun tidak semua pimpinan bisa menggunakannya. Ini sudah ada kaitannya dengan spiritualitas, ya. Nah, untuk pemakaian ulus, ini disebut dengan ragi hidup. Ragi hidup ini bisa ku bikin seperti ini menjadi
kain di sini atau disebut hohop dalam bahasa Batak karena saya sudah menikah. Bisa dijadikan hohop. Tapi tetap saya tidak bisa bikin jadi begini karena saya belum menikahkan anak laki-laki. Kalau saya nanti sudah menikahkan anak laki-laki, udah menerima ulus pasamot, baru ini bisa dipindah ke sini. Nah, itu tadi ya. Kalau ini tidak perlu kita bahas. Kalau yang saya pakai ulus yang ini, karena ini ada kaitannya dengan nilai-nilai spiritualitas. Nah, kemudian kita lihat pakaian penari kita. Pakaian penari kita, coba kita perhatikan. Nah, ini sesungguhnya adalah ulus ragi hotang, tapi dia sudah kreasi motif ya. Kalau ini sudah motif semua, ini tidak ada lagi ulus asli. Bedanya ulus asli dengan yang tidak asli adalah meskipun sama-sama ditenun, kalau dia ulus maka gatipnya, garisnya masih dihitung. Kalau sudah tidak dihitung, berarti itu sudah motif ulus meskipun ditenun. Nah, di Inang Noli Bahasa sendiri kami tidak perlu menggunting ulus apapun. Jadi pemirsa bisa lihat, ini adalah ulus ragi hotang Sirara. Ini dimasukkan ke sini. Ini tidak ada yang digunting. Ini kebetulan dia panjang ulusnya, bisa dimasukkan ke sini. Lalu ini adalah sadung. Dilipat ke samping, ikat dengan bisa tali plastik kalau memang belum punya modal ya. Tali plastik di dalam baru dilipat supaya agak ada bunga-bunganya, dikasihlah dia ulus mangiring di sini. Jadi intinya yang pertama, kami tidak pernah menggunting ulus. Artinya penari bisa menggunakan ulus dan mengganti-ganti modelnya dengan ulus yang sama tanpa harus digunting. Kemudian yang kedua, ada beberapa ulus yang nggak bisa dipakai oleh yang belum menikah. Sekalipun ulus mangiring dia, kalau ini namanya titir-titir ya, bukan ulus mangiring ini namanya titir-titir. Ini disebut ulus mangiring. Nah, ini karena di pinggang, oke, nggak apa-apa. Tapi jangan dikasih jadi hande-hande untuk yang belum menikah yang ini. Kenapa? Dia sudah ada anaknya. Ini ada anaknya nih. Kalau mau dikasih di sini berarti yang belum ada anaknya, dia hanya garis doang. Hanya garis ya. Jadi nggak boleh digunakan oleh yang belum menikah. Nah, ini memang bintang merah, apa namanya, ragi hotang. Nah, ragi hotang yang bisa dipakai perempuan adalah yang kemerah-merahan seperti ini. Tidak boleh yang ini. Yang ini dipakai oleh laki-laki. Ini sama jenisnya, ini ulus ragi hotang, tapi yang ini dia agak gelap, ini yang bisa dipakai laki-laki. Juga dipakai perempuan tidak boleh karena dia agak gelap ya. Ini si bolang dikasih hohop, tapi dia nggak boleh bikin ini di sini. Untuk hohop bisa, hohop namanya ya kalau laki-laki. Nah, bintang maratur. Bintang maratur itu ada dua jenis. Ada yang merjukit, sama seperti ini ada gini-gininya. Kalau bintang maraturnya sudah merjukit, nggak boleh dipakai yang belum menikah. Kalau dia masih polos, bintang maraturnya ada corak-coraknya begini tapi belum ada jukitnya seperti ini, namanya jukit, itu boleh dipakai yang belum menikah, gitu ya. Nah, bintang maratur itu sendiri adalah ulus perempuan. Boleh nggak dipakai laki-laki? Boleh, tapi kalau hanya untuk jadi tali-tali seperti ini, dibikin jadi begini boleh, atau dibikin jadi begini boleh. Nggak boleh laki-laki pakai bintang maratur di sini. Nanti pemirsa boleh cari tahu ya, ulus bintang maratur seperti apa tampangnya. Jadi kalau dia mercukit nggak boleh dipakai anak gadis, nggak boleh dipakai anak lajang, tapi dipakai oleh yang sudah menikah. Dan ulus bintang maratur adalah ulus perempuan, jadi nggak boleh diginikan. Bolehnya di sini. Termasuk ulus sadum ya. Ulus sadum jangan dipakai laki-laki, apalagi di sini. Itu ulus perempuan, ya. Itu yang biasa kami gunakan untuk manortor, tidak boleh memakai banyak sembarangan ulus. Mungkin itu dulu penjelasan awal, nanti banyak lagi kostum-kostum sebenarnya yang bisa kita jelaskan.